Shalom Youthers, bagaimana kabar kamu sekalian? Saya percaya bahwa menjelang di akhir dari tahun 2020 kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya Pastor Jusak, Youth Pastor dari GSJA Elroy Grogol mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru 2021, kiranya Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang lebih melimpah lagi di tahun yang akan datang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah dari Natal Youth kita. Mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan dari Medan saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman yang di rumah, pastikan diri Anda diberkati. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah Natal Jim dan Tops hari ini. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, amin. Mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita mau satu di dalam doa. Kita akan memulaikan ibadah Natal kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau baik, Engkau ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami datang merayakan setiap keagungan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini kami mau diberkati oleh-Mu. Bahkan teman-teman kami yang di rumah yang menyaksikan ibadah Natal kami malam hari ini, kami percaya Engkau memberkati mereka. Kami percaya juga Tuhan Yesus Engkau melawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Pakai kami, urapi setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian bahkan penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya, amin. Mari siapkan hatimu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang bersyukur, kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji, sebab Tuhan layak disembah. Terima kasih Yesus, Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
kami sembah. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau layak terima pujian. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Lewat pujian kami akan bersorek-sorek untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kami. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita siap meninggikan nama Tuhan, kita siap bersorek untuk Tuhan. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Teman-teman yang di rumah boleh bertepuk tangan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang. Amin. Dengan pujian bermasmur abad tidak nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk
Biarlah rohmu menyala-nyala dalam dia. Amin, haleluya. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Angkat pujian kita lebih lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukur kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Shalom Jimers. Senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama-sama di dalam ibadah terakhir di tahun 2020 buat Jim. Dan hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah sama-sama diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menolong kami sepanjang tahun 2020. Dan Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Jimers di waktu terakhir, ibadah terakhir di tahun 2020, pengurus sudah memberikan kepada saya sebuah tema yang luar biasa. Tema yang mungkin seringkali kita dengar dan kita tahu menjadi sebuah kebenaran dalam kekristenan. Tapi tentu saja membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melakukannya. Tema kita hari ini adalah Thanksgiving, ucapan syukur. Dan satu teks yang saya ingin kita baca bersama-sama terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat ini. Kalau teman-teman memegang Alkitab, silakan ambil Alkitabmu dan kita boleh baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan tentu saja ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Hal yang sering kita dengarkan, tetapi izinkan kita buka hati kita sama-sama dan biarlah Tuhan berbicara. Saya tahu barangkali ini bertentangan dengan keadaan yang kita alami. Tapi bukankah kita orang-orang percaya, anak-anak mudanya Tuhan dipanggil Tuhan untuk hidup beyond circumstances. Melampaui keadaan yang kita hadapi. Hari ini dari teks tersebut Efesus 5 ayat 23, saya mengajak kita belajar bersama-sama dua kebenaran yang sederhana tetapi penting bagi kita untuk kita pegang, kita jalani dalam kehidupan kita dari ayat yang kita baca tadi Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Kebenaran yang pertama, Gimers, yang saya rindu kita sama-sama pelajari dan jalani dengan kekuatan Roh Kudus adalah ini. Tuhan rindu menjadikan kita orang-orang anak-anak muda yang memiliki kebiasaan mengucap syukur. Sekali lagi, Tuhan rindu menjadikan kita anak-anak Tuhan yang menjadikan ucapan syukur sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang baru saja kita baca, firman Tuhan menyatakan kepada kita, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Pada bagian lain Rasul Paulus menulis, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan sebuah ayat yang sudah sangat kita kenal dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kata-kata yang saling mengisi, ada kata-kata yang diulang, tapi ada juga kata-kata yang saling melengkapi, saudara. Ada kata-kata yang sama di sana. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam surat Efesus 5 ayat 20 katakan atas segala sesuatu. Lalu di sana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus. Lalu kemudian dalam Efesus 5 ayat 20 firman Tuhan katakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada hal yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Gimers. Di sana firman Tuhan katakan itulah yang dikehendaki Allah. Dengan kata lain, Allah rindu bagi kita menjadikan mengucap syukur sebagai sebuah kebiasaan, sebuah habit, sebuah lifestyle bagi kita. Dan di dalam Efesus 5 ayat 20, saudara dikatakan di sana ucaplah syukur. Dengan kata lain, syukur itu harus kita lafalkan. Syukur itu harus kita katakan. Syukur itu harus kita nyatakan. Kita harus membiasakan diri untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Untuk menyatakan syukur bagimu Tuhan. Kalau dalam istilah Rick Warren menjadikan ini sebagai doa nafas. Yang sewaktu-waktu kita bisa katakan dan kemudian ini membentuk sebuah kebiasaan. Menggerakkan seluruh bagian tubuh kita. Dan seorang penulis saudara Gimers yang bernama Pamela Hedix berkata begini. Worship is the fruit of thankfulness to God. It requires a thankful heart. Penyembahan adalah buah dari ucapan syukur kita kepada Allah. Dan itu membutuhkan hati yang mengucap syukur. Dan disitulah penyembahan kita hadir. Barangkali dari kata-kata sederhana yang engkau katakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan ternyata Gimers, bersyukur sebagai kebiasaan yang baik ini dikonfirmasi oleh riset yang dilakukan di dalam bidang psikologi. Banyak riset yang dilakukan di bidang psikologi mengkonfirmasi bahwa bersyukur menyatakan rasa terima kasih adalah sebuah kebiasaan yang sangat baik bagi jiwa kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa mempraktekkan rasa terima kasih dengan cara yang nyata, misalnya ketika saudara punya kebiasaan setiap hari, menulis di jurnal setiap hari, kata-kata atau apa yang menjadi alasan saudara bersyukur hari ini, maka menurut riset saudara ini akan mengurangi gejala depresi, meningkatkan kesehatan pada pasien gagal jantung, dan membantu orang-orang dalam pekerjaan yang punya tekanan atau stressing yang tinggi yang buat saudara stres, atau yang punya gangguan tidur dan juga punya gangguan makan, saudara. Mengucap syukur. Ternyata saudara-saudara, paralel dengan apa yang firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan bukankah mengucap syukur itu menggelorakan tadi Pamela katakan itu lahir dari thankful heart, hati yang bersyukur. Dan saudara-saudara sekalian, ada seorang doktor ya, Dr. Fuscia Sirois, seorang peneliti di Departemen Psikologi di Universitas Sheffield. Dia mengatakan begini, syukur adalah sumber daya yang berharga untuk menciptakan ketahanan dan membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Wow, ternyata bersyukur juga bisa meningkatkan antibodi tubuh kita. Apalagi di tengah masa pandemi ini, Jimmer, saya suka ya namanya, gym ya. Dan saudara-saudara, gym, wah gym ini kan artinya apa ya? Tempat berolahraga ya, gimnastik ya. Jadi saudara-saudara diharapkan, walaupun itu adalah sebuah akronim, tapi diharapkan juga saudara sehat secara mental, sehat secara rohani. Bukankah
virus yang saat ini beredar, saudara, pandemi COVID-19, salah satunya adalah menyerang, melemahkan orang-orang yang punya antibodi yang lemah. Dan tahukah saudara, secara tidak langsung mengucap syukur sangat penting untuk meningkatkan imun tubuh menghadapi COVID-19. Wow. Dan yang luar biasa begini, saudara, Efesus 5 ayat 20, ayat yang sederhana yang kita baca tadi, mengajarkan kepada kita, Tuhan rindu agar kita menghidupi sebuah kebiasaan untuk mengucap syukur. Karena di sana dinyatakan bahwa mengucap syukur itu tidak mengenal waktu. Di sana dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa. Kalau saudara belajar bahasa Yunani, maka di sana kita menemukan ya bentuk yang dipakai, saudara, adalah present active participle. Apa maksudnya? Ini mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita. Pagi, siang, sore, malam. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Kalau kita hanya melakukannya pada musim tertentu, maka barangkali tidak seberat ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan kepada kita, mengucap syukur itu tidak mengenal waktu. Dan juga berikutnya, saudara, mengucap syukur tidak mengenal musim. Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Mengucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Tidak memandang musim, atas segala sesuatu. Apa yang saudara anggap baik, apa yang saudara anggap menyenangkan, apa yang saudara anggap nikmat, ucap syukur. Tapi juga di sisi yang lain, saudara, dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, firman Tuhan katakan atas segala sesuatu. Ucaplah syukur atas segala sesuatu. Dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ucaplah syukur ketika engkau diberikan Tuhan kesempatan untuk mengenal seseorang yang menarik hatimu. Menjalin hubungan, bertemu, berpacaran. Amin. Ya, kalau ini saudara mudah sekali mengatakan amin. Tetapi juga ucaplah syukur ketika sedang asik-asiknya engkau merangkai masa depan, melihat ke depan, lalu kemudian saudara dia mengatakan kepadamu, kamu terlalu baik untuk saya. Oh, sebuah kata-kata yang menuju kata-kata lo, gue, and. Bisa mengucap syukur, saudara? Tapi firman Tuhan katakan apa? Dalam segala keadaan atau atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku, Gimars, mengucap syukur bukanlah pilihan. Mengucap syukur bukanlah pilihan. Mengucap syukur adalah refleksi iman. Karena itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, karena itulah kehendak Allah dalam segala sesuatu, atas segala keadaan, senantiasa. Mengucap syukur adalah refleksi iman, karena dengan mengucap syukur kita sebenarnya walaupun kita tidak memahami segala sesuatu, keadaan berada di luar kendali kita, tapi kita percaya Allah pegang kendali. Mengucap syukur adalah refleksi iman. Karena ketika keadaan rasanya tidak baik, pandemi COVID-19, putus dengan pacar, mau menuju jenjang pernikahan, lalu kemudian batal, saudara-saudara. Tapi kemudian kita sambil menangis, kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Artinya apa? Refleksi iman, kita percaya bahwa Allah merancangkan kebaikan.
Dan saudara, kalau di bagian pertama mengucap Tuhan rindu, kita jadikan mengucap syukur. Ucaplah, itu yang firman Tuhan katakan. Kita mengatakan ucapan syukur. Keluar dari mulut kita ucapan syukur. Kebenaran yang kedua, saudara. Gimers. Masuk tahun 2021 pegang kebenaran ini. Bahwa ucapan syukur kita paralel dengan cara kita menjalani hidup. Ternyata yang menarik begini, Gimers, ucap syukur itu bukan cuma ketika kita ngomong. Ketika kita ngomong, ucaplah terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ternyata bukan hanya ucaplah. Karena pada bagian ayat sebelumnya dalam konteks yang sama Efesus 5 ayat 15 dan 16 firman Tuhan bilang gini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara-saudara. Di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ucapan syukur itu bukan cuma ngomong, ngemeng doang. Makasih Tuhan, ngemeng doang. Engkau baik, tapi harus paralel dengan cara kita menjalani hidup. Kalau kita baca di atas maka firman Tuhan bilang, hei hari-hari ini jahat, pergunakanlah waktu yang ada, Gimers. Menghargai waktu yang Tuhan berikan. Mengucap syukur artinya apa? Mengisinya dengan optimal. Kalau Tuhan memberikan engkau talenta, maka latihlah talentamu itu. Itu cara mengucap syukur, bukan cuma bilang Tuhan, makasih Tuhan berikan aku talenta nyanyi. Tapi saudara nggak pernah latihan. Saudara nggak pernah mendalami itu. Makasih Tuhan berikan aku talenta bermain musik. Aduh, tuts piano sudah sangat tebal. Nggak pernah dipegang lagi. Tuhan berikan kau kepintaran tapi kau nggak pernah baca. Tuhan berikan kemampuan bagimu untuk mengkonseling orang tapi kau nggak pernah melakukan. Hei, ucapan syukur harus paralel dengan tindakan kita menjalani hidup. Karena itu saya suka sekali apa yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, saudara. Dalam versi firman Allah yang hidup. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Pakailah setiap kesempatan yang ada. Artinya apa? Cara engkau menunjukkan ucapan syukurmu kepada Allah adalah ketika engkau memakai kesempatan yang ada dengan optimal. Saudara-saudara, nggak ada yang seperti tahun 2020. Sebentar lagi kita akan, hanya beberapa hari lagi kita akan menapaki tahun 2021. Dan biasanya masuk tahun yang baru itu biasa-biasa saja. Tapi tahun ini beda, saudara. Tahun ini beda. Khusus tahun ini. Teman-teman bisa melewati tahun 2020 adalah sebuah prestasi. Wow. Melalui pandemi kita disadarkan kematian begitu dekat. Melalui pandemi saudara kita disadarkan gak memandang usia random. Barangkali sementara engkau menyaksikan ini ada teman-teman dekatmu, saudaramu yang usianya masih muda seusia dengan engkau bahkan lebih muda. Lalu mereka dihantam oleh pandemi COVID-19. Maka saudara, sebagaimana tadi Efesus 5 ayat yang ke-16 versi firman Allah yang hidup katakan, pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Pakailah setiap kesempatan yang ada. Sungguh saudara, hidup adalah kesempatan. Dan jalani kehidupanmu sebagai wujud syukurmu kepada Allah. Teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa. Teman-teman punya yang namanya waktu, punya yang namanya kesempatan selama engkau masih bernafas.
kita masih bernafas. Kita masuki tahun 2021 ini dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Dan dengan melakukan kebaikan, dengan menjadi terang, dengan menjadi berkat, dengan mengasah talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena itu adalah bentuk ucapan syukurmu kepada Allah. Jimers yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hadapi tahun 2021 ini. Sekalipun berat yang kita jalani di tahun 2020. Tapi mari kita jalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajari kami ya Bapa, untuk boleh ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang tahu mengucap syukur. Seperti satu orang Samaria yang kembali karena Tuhan sembuhkan dari kusta. Kami tunduk di hadapan Tuhan, kami menyembah-Mu. Dan orang Samaria itu menerima berkat yang lain, yaitu berkat keselamatan. Demikian pula kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan mampukan mereka seberat apapun Tuhan. 2020 bagi kehidupan mereka. Mereka boleh berkata kepada Tuhan. Sekalipun melewati tangisan Tuhan. Mereka boleh berkata bahwa terima kasih Tuhan. Engkau baik. Karena kami tahu ya Bapak, ketika kami mengucap syukur, kami sedang memproklamirkan, merefleksikan iman kami. Bahwa Tuhan pegang kendali. Bahwa Tuhan merancangkan kebaikan bagi hidup kami. Jikalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan, biarlah raga ini, biarlah tubuh ini Tuhan, boleh ya Tuhan dengan semangat melakukan kebenaran firman-Mu jadi berkat dimanapun kami berada. Dengan talenta yang ada kami asah talenta itu. Kami mati-matian Tuhan untuk mengoptimalkan ya Bapak apa yang Tuhan berikan. Karena itu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus tolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Kita yang mau jalani 2021 dengan ucapan syukur kepada Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana perayaan Natal kita pada hari ini? Saya percaya bahwa kita semua menikmati dengan begitu sangat luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Welko yang sudah menjadi pembicara kita pada Natal kita pada saat ini. Dan kiranya Tuhan akan memberkati Pastor Welko dengan berkat yang luar biasa dan dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama akan menerima berkat, doa berkat yang akan saya doakan bersama-sama. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami bersyukur bahwa perayaan Natal dari youth kami, Jim dan Tops telah berjalan dengan begitu sangat luar biasa. Karena itu Tuhan, kami mau menaikkan setiap syukur kami, hormat dan pujian kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau telah hadir bagi kami dan menyelamatkan kami sebagai umat tebusan-Mu, sebagai umat pilihan-Mu. Bapa di sorga, pakailah kami di waktu-waktu yang akan datang, di tahun yang akan datang untuk semakin produktif lagi. Dan kami percaya ada hal-hal yang besar yang ingin Tuhan kerjakan melalui anak-anak muda yang ada di GSJA Elroy Grogol. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan menerima berkat yang daripada Tuhan juga. Hamba-Mu akan diurapi dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu teman-teman, youth, Jim dan Tops pada saat ini, mari ulurkan tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang. Yang telah diberkati dan bersuka cita pada Natal kali ini, kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal dan sampai ketemu di tahun depan dengan sukacita yang daripada Tuhan. See you. Kami dari Komisi Jim dan Top, selamat Natal buat teman-teman yang di rumah dan selamat menyongsong tahun baru. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan, kita mau merayakan Natal yang penuh sukacita.